Latar belakang masalah adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin kamu bahas dan mengapa kamu memilih topik itu. Di dalam latar belakang dicantumkan argumentasi mengapa suatu topik dipilih. Latar belakang mengungkapkan bukti, data, konsep, dan hubungan antara variabel yang terkait dengan topik. Berikut isi dari latar belakang dalam karya ilmiah secara garis besar. Pertama, data atau fakta yang ada. Hal ini akan menjadi acuan dalam penulisan latar belakang. Dengan data atau fakta yang kamu peroleh, kamu harus menjabarkan masalah apa yang akan kamu bahas. Tentu saja, data ini nantinya akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada atau standar keilmuan. Jika berbeda, disitulah letak permasalahannya. Yang kedua, analisis. Berisi analisis terhadap permasalahan yang ada sampai jelas. Ketiga, yaitu mengapa harus diteliti. Dari analisis tersebut seharusnya bisa menghasilkan sebuah kesimpulan awal mengapa proyek tersebut bisa dan harus diteliti lagi. Berikut contoh latar belakang pada judul penerapan media interaktif berbasis edugame untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas 4 Miss Al-Hidayah Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur. Pada alinea pertama membahas tentang pendidikan. Kemudian pada alinea kedua membahas tentang UUD. Selanjutnya pada alinea ketiga membahas tentang guru. Selanjutnya pada alinea keempat membahas tentang teori motivasi belajar. Pada alinea kelima membahas tentang media pembelajaran. Dilanjutkan dengan membahas game edukatif pada alinea ke-6. Selanjutnya terdapat hasil observasi dari sekolah Miss Al-Hidayah yang dilakukan oleh peneliti. Disinilah masalah yang telah didapat dipaparkan. Permasalahan yang ada pada sekolah Al-Hidayah dapat dilihat pada alinea ke-7, 8, 9. Dan pada alinea ke-10 terdapat akibat dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya. Pada alinea selanjutnya yaitu alinea ke-11, peneliti membahas tentang permasalahan yang akan diteliti. Lalu pada alinea ke-12 berisi tentang solusi untuk permasalahan yang akan dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya pada alinea terakhir berisi tentang hipotesis atau pengangkatan judul. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mengangkat judul tentang penerapan media interaktif berbasis edugame untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas 4 Miss Al-Hidayah Talangsari, Kecamatan Jambi Timur. Baiklah, saya Juwita Sapnana Sution, 2041-940. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh guru terhadap kondisi, proses, dan hasil pembelajaran atau refleksi. Dengan adanya masalah yang dirasakan maupun disadari oleh guru, apabila masalah itu dibiarkan akan menimbulkan dampak buruk bagi hasil belajar siswa. Berikut ini merupakan contoh identifikasi masalah dalam proposal kelompok kami yang merupakan hasil observasi di sekolah Miss Al-Hidayah Kecamatan Jambi Timur. Identifikasi masalah yang kami temui di sekolah Miss Al-Hidayah yaitu: yang pertama, guru belum maksimal dalam mengelola kelas sehingga siswa kurang menguasai materi pembelajaran. 2. Media yang ada di sekolah sangatlah minim. Dan 3. Komunikasi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran kurang interaktif serta kurang merespon. 4. Motivasi belajar siswa yang kurang dalam pembelajaran tematik. Sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya Tiara Junita, NIM 20419037 akan menjelaskan bagian rumusan masalah.
Dalam rumusan masalah, pada umumnya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, menggambarkan sesuatu yang ingin dipecahkan atau dicari jawabannya melalui penelitian. Dalam hal ini, penelitian adalah penelitian tindakan atau PTK. Adapun contohnya yaitu sebagai di sini. Apakah penerapan media interaktif berbasis edugame dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 Miss Al-Hidayah Talangsari, Kecamatan Jambi? Dan yang kedua, bagaimana proses penerapan media interaktif berbasis edugame? Setelah saya, Didi Natasha, akan menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian harus sama dengan rumusan masalah yang diformulasikan dengan kalimat pernyataan seperti kata untuk mengetahui, untuk mendeskripsikan, dan lain-lain. Tujuan penelitian berfungsi untuk mengetahui apakah proses tindakan berjalan dengan lancar, apakah siswa aktif berdiskusi, dan lain-lain. Adapun contohnya untuk mengetahui apakah penerapan media interaktif berbasis edugame dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas 5 MI Madrasah Al-Hidayah Talangsari, Jambi Timur. Dan adapun satu lagi contohnya untuk mengetahui bagaimana proses penerapan media interaktif berbasis edugame di kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Talangsari, Jambi Timur. Saya akan melanjutkan manfaat penelitian. Manfaat penelitian tidak perlu dibuat terlalu luas ambisius, misalnya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Manfaat seperti itu melampaukan kemampuan. Sebagai contoh bisa seperti manfaat penelitian bagi guru dan kepala sekolah dan lain-lainnya. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah A. Bagian guru. Guru dapat menjadikan penelitian ini sebagai evaluasi pembelajaran di kelas, penambahan kreasi media pembelajaran, pengalaman penerapan media interaktif berbasis edugame sebagai acuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, yang B, bagian siswa. Siswa dapat mengikutkan proses pembelajaran secara aktif. Siswa dapat menemukan pengetahuannya sendiri, bukan hanya menerima dari guru saja, dan dapat juga meningkatkan motivasi belajar. C, bagian sekolah. Hasil penelitian ini harap memberikan evaluasi terhadap sekolah agar pembelajaran bisa dikemas sesuai dengan tujuan dan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa melalui penerapan media pembelajaran interaktif berbasis game edukasi sehingga pembelajaran lebih bermanfaat. Nah, di sini saya akan membahas tentang kajian teori yang terdapat di dalam bab 2 proposal penelitian, yang mana kajian teori merupakan serangkaian konsep, definisi, dan perspektif tentang suatu hal yang sangat tersusun rapi. Kajian teori sangat penting dalam sebuah penelitian karena merupakan landasan atau dasar dari sebuah penelitian tersebut. Kajian teori yang baik akan menentukan bobot dari sebuah penelitian. Meski peraturan di setiap kampus berbeda, setidaknya kajian teori menjadi komposisi mendominasi kedua setelah hasil penelitian. Kajian teori haruslah mengadopsi setidaknya satu teori mendasar yang memang relevan dengan penelitian. Kajian teori haruslah teori yang relevan untuk menjelaskan variabel yang ditemukan di penelitian. Selain itu, kajian teori juga harus bisa menjawab hipotesis atau jawaban sementara yang telah disusun. Nah, di sini ada tata cara dalam menyusun kajian teori yang baik dan benar. Nah, yang pertama yaitu menentukan variabel penelitian. Nah, dalam penelitian ada baiknya variabel menjadi hal pertama yang dikumpulkan. Nah, setelah variabel ini terkumpul, maka dapat dikategorikan sebagai penentuan jenis metode analisis. Yang kedua, yaitu mengambil sumber referensi. Nah, langkah selanjutnya adalah mengambil referensi yang bisa berasal dari banyak jenis sumber. Nah, sumber referensi bisa berasal dari buku, laporan penelitian, publikasi ilmiah, artikel ilmiah, atau jurnal penelitian, dan lain-lain. Nah, semua bahan sumber referensi ini bisa dijadikan sebagai sumber referensi utama. Sumber referensi penting perannya karena bisa dibandingkan dengan penelitian sama yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga yaitu menyortir referensi relevan.
Nah, dari referensi yang telah terkumpul sebelumnya, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyaring atau memilih mana yang benar-benar relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Karena penting untuk hanya mempertahankan referensi relevan, karena selain relevan, referensi yang harus kita gunakan juga harus kredibel dan kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang keempat yaitu mencari dan membandingkan variabel. Variabel merupakan komponen yang menjadi titik perhatian dalam sebuah penelitian. Ketika membuat kajian teori, ada baiknya seorang penelitian mencari, membandingkan, dan menentukan kedudukan dari berbagai variabel yang ada. Yang kelima yaitu mengambil dan membandingkan variabel. Variabel penting kedudukannya dalam sebuah penelitian. Peneliti harus mengambil, menguji, membandingkan, dan menentukan posisi dari variabel-variabel yang ada. Nah, penempatan ini bisa dilakukan berdasarkan teori, kronologika, dan dampak. Dan yang keenam yaitu membaca topik penelitian. Nah, langkah selanjutnya yaitu setelah mendapatkan variabel dan membandingkannya adalah membaca topik penelitian. Nah, kita harus benar-benar memiliki topik yang sesuai dengan variabel tersebut. Yang ketujuh yaitu memaparkan teori. Setelah membaca topik penelitian, maka langkah selanjutnya yaitu memaparkan teori yang sudah kita kumpulkan dan kita sortir sebagai landasan penelitian. Nah, dalam memaparkan teori, kita harus menggunakan bahasa sendiri dan harus sesuai dengan isu yang telah dibahas. Yang kedelapannya itu wajib mencantumkan sumber dari referensi yang telah kita kutip. Nah, pastikan kita selalu mencantumkan sumber referensi yang telah kita kutip agar kita terhindar dari yang namanya plagiarisme. Nah, contoh dari sebuah kajian teori yaitu seperti saat kita mengangkat judul tentang bencana alam. Maka, kajian teori yang harus kita bahas yaitu seperti pengertian atau definisi dari bencana alam dan bagaimana bentuk bencana alam tersebut serta apa saja macam-macam atau bentuk dari bencana alam. Setelah pembahasan selanjutnya yaitu mengenai studi relevan atau penelitian yang relevan. Jadi, penelitian yang relevan ini adalah penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain, namun relevan dengan permasalahan dan variabel yang sedang kita teliti. Nah, penelitian terdahulu ini penting dicantumkan oleh seorang peneliti sebagai sebuah kejujuran keilmuan dan juga berguna untuk menghindari duplikasi. Penelitian terdahulu perlu dicantumkan sebagai sebuah bentuk perbandingan antara penelitian yang sedang kita teliti dengan penelitian yang sudah ada. Studi relevan ini akan memudahkan kita sebagai peneliti untuk dalam hal penyusunan langkah-langkah secara sistematis dalam segi teori dan juga segi konsep. Studi relevan ini juga dapat kita gunakan sebagai bentuk acuan atau referensi mengenai penelitian kita secara keseluruhan. Kita akan membahas tata cara penulisan studi relevan yang benar. Agar penelitian terdahulu yang kita buat benar, kita harus mengetahui unsur-unsur apa saja yang terkandung di dalamnya. Berikut adalah hal-hal yang sebaiknya peneliti tulis terkait penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan dalam penelitian peneliti. Supaya kita mudah memahami unsur-unsur yang terdapat pada studi relevan, kita akan langsung masuk dengan contoh proposal yang ada studi relevan. Proposal ini mengambil judul penerapan media interaktif berbasis edugame untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas 4 Miss Al-Hidayah Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur. Unsur yang pertama yang harus ada dalam studi relevan adalah judul penelitian. Jadi pada studi relevan yang pertama yaitu judulnya Pengaruh Permainan Tradisional Terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran IPA SD. Lalu yang kedua, terdapat hasil penelitian peneliti terdahulu. Nah, hasil penelitiannya yaitu motivasi belajar siswa diamati sebelum dan setelah proses pembelajaran berbasis permainan tradisional engklek semakin meningkat. Lalu yang ketiga, unsur yang terdapat pada studi relevan adalah perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang kita teliti.
Unsur yang keempat, terdapat nama peneliti dan juga tahun terbit. Contoh studi relevan pada nomor 2 yaitu nama penelitinya adalah Rizky RV Sukirman dan tahun terbitnya pada tahun 2019. Pada proposal penelitian, minimal kita harus memasukkan atau mencantumkan 4 penelitian terdahulu. Nah, semakin banyaknya penelitian relevan yang dimasukkan, itu maka akan semakin menambah bobot dan kualitas penelitian yang kita. Kerangka berpikir adalah alur berpikir yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian PTK dilaksanakan dari awal proses pelaksanaan hingga akhir. Kerangka berpikir dapat disusun dalam bentuk kalimat ataupun digambarkan sebagai bentuk diagram. Adapun cara menulis kerangka berpikir dalam bentuk diagram, yang pertama, rumuskan kondisi saat ini sebelum penelitian tindakan kelas kita lakukan. Seperti pada contoh, nah di sini peneliti mengangkat masalah tentang motivasi belajar siswa yang rendah. Nah, dituliskan di situ poin-poin terkait masalah yang ada di dalam kelas. Nah, yang kedua, rumuskan poin-poin tindakan yang akan dilakukan secara singkat. Seperti pada contoh, peneliti menggunakan tindakan penggunaan media game edukasi untuk mengatasi motivasi belajar siswa yang rendah. Nah, yang ketiga, rumuskan poin-poin hasil akhir yang Anda harapkan secara singkat. Rancang sebuah diagram yang memuat poin-poin tersebut dengan alur yang singkat dan jelas. Dari contoh tersebut, hasil akhir yang diharapkan adalah motivasi belajar siswa dapat meningkat. Nah, itu adalah bentuk contoh diagram yang disusun secara singkat dan jelas. Hipotesis tindakan adalah dugaan sementara mengenai keberhasilan tindakan untuk mengubah ataupun mengatasi masalah yang diangkat dalam penelitian. Perumusan hipotesis merupakan langkah lanjutan setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Pada contoh, peneliti mengkaji masalah tentang motivasi belajar siswa yang rendah. Cara mengatasinya yakni menggunakan media interaktif berbasis edugame. Adapun hipotesis tindakannya, jika media interaktif berbasis edugame dilakukan dan diterapkan dengan langkah-langkah pembelajaran yang benar, maka akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, itu adalah contoh hipotesis tindakan. Dalam bab 3, terdapat jenis penelitian. Jenis penelitian itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, jenis penelitian kualitatif. Yang kedua, jenis penelitian kuantitatif. Yang ketiga, jenis penelitian tindakan kelas. Dan yang keempat, jenis penelitian R&D. Setelah melakukan observasi di sekolah Miss Aridaya, pada proposal kelompok kami menggunakan jenis penelitian yaitu jenis penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini merupakan suatu penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru, sekaligus sebagai peneliti di dalam kelasnya secara berkolaborasi untuk meningkatkan atau memperbaiki mutu praktik pada proses pembelajaran di dalam kelas melalui tindakan tertentu dalam satu siklus. Dalam penelitian tindakan kelas ini, kelompok kami menggunakan model Chemis dan McTaggart. Model ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, tindakan, yang ketiga, observasi, dan keempat, refleksi. Berikut ini contoh jenis penelitian beserta model siklus PTK menurut Chemis dan McTaggart pada proposal kelompok kami. Nah, yang kedua yaitu setting penelitian dan subjek penelitian, yang mana setting penelitian merupakan lingkungan, tempat, atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Sedangkan subjek penelitian merupakan orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang akan dilakukannya. Prosedur umum penelitian. Nah, pada prosedur umum penelitian ini terdapat 2 siklus. Di
siklus pertama dari penelitian kelas ini terdiri dari 3 pertemuan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau observasi, dan refleksi. Di tahap perencanaan, bagian awal dari rencana penelitian tindakan yang berisi tentang persiapan yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang diperlukan langkah yang tepat dalam menanganinya, dimulai dari pembuatan RPP, soal tes, pembuatan media interaktif berbasis edugame, lembar observasi siswa, lembar observasi guru, lembar wawancara siswa, dan lembar wawancara guru. Lalu yang kedua, tahap pelaksanaan tindakan yang dilakukan skenario kerja tindakan, perbaikan dan prosedur tindakan yang diterapkan. Nah, pada tahap pelaksanaan merupakan pembelajaran yang telah disiapkan pada tahap perencanaan. Guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media interaktif berbasis edugame berdasarkan rencana pembelajaran di awal. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengamatan atau observasi. Tahap ini ditujukan untuk mengenali, merekam, dan mendokumentasikan aktivitas yang terjadi. Apabila masukan baik atau feedback dilakukan dengan cermat, pengamatan yang dilakukan oleh penelitian, situasi kegiatan pembelajaran, keaktifan siswa dan guru dalam proses pembelajaran dan refleksi. Tahap yang terakhir yaitu refleksi. Dengan memikirkan sesuatu yang hasil dari kegiatan sebelumnya direfleksikan untuk melihat apakah hasil yang tercapai sudah memenuhi kriteria keberhasilan penelitian atau belum, dan akan dilakukan tindakan perbaikan atas kekurangan-kekurangan pada siklus selanjutnya. Nah, siklus kedua juga terdiri dari pertemuan tiga kali pertemuan dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Di tahap perencanaan, peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil dari refleksi pada siklus pertama. Yang kedua, tahap pelaksanaan, di mana guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran hasil refleksi berdasarkan siklus pertama dengan pembelajaran tematik menggunakan media interaktif berbasis edugame. Lalu yang ketiga, tahap pengamatan, di mana peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, tahap refleksi, upaya melihat kembali, mengorganisasi kembali, dan menganalisis dan mengevaluasi hal-hal yang telah dipelajari. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Berikut contoh dari sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan asal penelitian guna memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk bahan kajian dalam menganalisis data. Pada penelitian ini, sumber data yang dibutuhkan adalah dari narasumber, dokumen, dan proses belajar mengajar serta tes soal. Adapun data yang dikumpulkan dari penelitian ini yaitu berupa data keaktifan belajar siswa yang diperoleh dari hasil observasi aktivitas siswa tentang keaktifan mendengar, menulis, bertanya, dan menyampaikan pendapat selama proses pembelajaran berlangsung, dari hasil observasi aktivitas guru, dari hasil belajar. Sumber data yang dikumpulkan dari penelitian ini meliputi yang pertama, informan atau narasumber, yaitu guru kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah. Kedua, tempat dan peristiwa kegiatan belajar mengajar matematika diadakan di dalam kelas pada saat terjadi proses belajar mengajar dengan menggunakan metode ceramah. Ketiga, dokumen dan arsip yang dipergunakan meliputi data jumlah siswa, jumlah guru, daftar nilai siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh peneliti untuk mengumpulkan data dengan alat yang cocok untuk digunakan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data di dalam PTK, yang pertama melalui observasi, yang kedua wawancara, tes ataupun angket, yang ketiga dokumentasi yang berisi catatan harian, dokumen arsip, jurnal, dan rekaman video ataupun foto yang terkait dengan kondisi pembelajaran. Pada contoh, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data.
Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian dapat menggunakan trimulasi. Trimulasi adalah teknik yang digunakan peneliti dalam pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang kian di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Trimulasi dalam pengujian keabsahan data diartikan sebagai data yang diperoleh bagi sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam keabsahan data, trimulasi itu terbagi atas 3. Yang pertama, trimulasi sumber, yang kedua, trimulasi teknik, dan yang ketiga, trimulasi waktu. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teknik analisis data dalam penelitian PTK. Nah, pada penelitian teknik analisis data PTK, hal itu sangat bergantung kepada data yang telah dikumpulkan. Seperti halnya jenis penelitian yang lain, data dalam PTK dikumpulkan dengan berbagai instrumen penelitian, seperti catatan harian lapangan, berkala, lalu wawancara. Lalu ada juga lembar angket, lembar observasi, dan juga lembar masukan peserta didik. Semua instrumen tersebut harus dipersiapkan secara matang dan baik juga sebelum kita melakukan penelitian PTK. Analisis data difokuskan pada objek yang akan diperbaiki atau ditingkatkan kembali. Teknik analisis data dalam pelaksanaan PTK dilakukan selama dan sesudah mengumpulkan data. Teknik analisis data dapat dilakukan selama dan sesudah mengumpulkan data. Teknik analisis data dapat dilakukan setelah melihat data yang telah dikumpul melalui tes, observasi, wawancara, selama tahapan-tahapan siklus yang telah dilewati PTK. Terdiri atas beberapa siklus, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan juga refleksi. Setelah data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes, selanjutnya dilakukan analisis data. Pada umumnya, analisis kualitatif terhadap data PTK dapat dilakukan dengan tahap-tahap menyeleksi, menyederhanakan, mengklasifikasi, memfokuskan, mengorganisasi, membuat abstrak atas kesimpulan makna hasil analisis. Model analisis kualitatif yang terkenal adalah model Mills and Huberman yang meliputi reduksi data, sajian deskriptif dengan alur sajian yang sistematis dan logis, serta penyimpulan dari hasil yang disajikan atau dampak PTK dan efektivitas. Model analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut. Penjelasan dari diagram tersebut yang pertama, yaitu reduksi data adalah kegiatan menyeleksi data sesuai dengan fokus masalah. Lalu, data dikelompokkan berdasarkan fokus masalah atau hipotesis. Data yang dikumpulkan yaitu data hasil belajar siswa dan data mengenai motivasi belajar. Lalu yang kedua, penyajian data, yaitu data yang diperoleh dideskripsikan sehingga data menjadi bermakna. Mendeskripsikan data dapat dilakukan dalam bentuk naratif, grafik atau tabel. Lalu yang terakhir, menarik kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan data. Nah, saya akan menjelaskan tentang kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila telah terdapat sedikitnya 70% siswa aktif mengikuti pembelajaran. Keberhasilan atau ketuntasan belajar dilihat berdasarkan hasil tes yang diperoleh siswa. Kriteria ketuntasan minimal KKM yang digunakan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Talangsari, Kecamatan Jambi Baru dikatakan berhasil atau tuntas apabila setiap siswa mencapai skor 75% sampai 100% atau nilai 75. Sedangkan KKM yang digunakan penelitian dalam meningkatkan hasil belajar dalam proses pembelajaran dikatakan berhasil atau tuntas apabila setiap siswa mencapai skor 75% atau nilai 75.